Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2 Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di part 2 ini kita melanjutkan dari part 1. Kalau part 1 itu setup, di part 2 ini kita mulai masuk ke transaksinya ya. Jadi di soal ini ada 20 transaksi yang ada buktinya. Maksudnya terdiri dari 20 bukti transaksi yang akan kita input ke dalam sistem ABSS. Setelah kita berhasil setup semuanya, maka kita akan langsung lanjut untuk masukkan transaksinya. Oke. Oh ya, sebelum melanjutkan dalam transaksi ada beberapa hal yang mau saya follow up. Yang pertama tadi dari yang awal ya, yang tadi saya bilang akan follow up tentang ini. Setelah saya konfirmasi ke Bu Dewi, ternyata ini memang tidak usah di-input per employee karena ini hanya untuk sebagai keterangan saja. Per employee ada segini, atas nama Rizal 1.500.000 dan atas nama Sahara 600.000. Nah, kemudian yang saya mau follow up lagi terkait di akun. Di video pertama itu saya sedikit kebingungan kenapa ada dua wage and salaries expense ya. Ada di sini di sales expense dan ada di general and administrative expense. Ternyata terlihat ketika kita memasuki dokumen transaksi nomor pertama ini, ternyata memang maksud dari dan tujuan dari dipisahnya wage and salaries expense ini karena bagian. Nah, jadi ada di sales expense ini adalah untuk gaji bagian sales dan yang ada di general and administrative expense itu adalah untuk gaji bagian administratif. Oleh karena itu di sini saya edit dari wages and salaries expense saja namanya saya ganti dengan dalam kurung sales dan dalam kurung ADM atau untuk bagian administratif untuk menunjang juga di transaksi nomor 1 ini. Itu aja yang sekiranya saya follow up untuk saat ini. Sekiranya nanti ada yang perlu diklarifikasi kembali, akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Karena video ini terdiri dari 3 part ya Bapak Ibu. Yang part pertama itu setup, yang kedua transaksi, dan yang ketiga itu adalah untuk adjustmentnya. Oke, kita langsung lanjutkan saja untuk ke dokumen transaksi yang nomor pertama. Ini kita close aja. Untuk dokumen transaksi nomor pertama, ini ada di sini keterangannya kita bisa lihat cash payment. Kita belajar untuk menganalisis dari bukti transaksinya juga ya. Di sini ada cash payment. Cash payment itu berarti artinya adanya uang keluar atau adanya pembayaran. Segala bentuk pembayaran apapun yang tidak berkaitan dengan customer ataupun supplier itu tidak akan masuk ke sales ataupun purchase. Berarti kalau misalnya cash payment dan bukan ke supplier berarti ini bukan dalam bentuk purchase. Nah, di sini juga dikasih tahu kalau misalnya ini adalah gaji, maka kita akan menginput transaksi tersebut di modul banking. Kemudian kita pilih spend money. Oke, di sini ditulis kalau paid from Bank BNI, maka akunnya adalah cash in bank. Oke, berarti ini kita membayar dari akun dari uang atau harta kita yang dari bank, yang di cash in bank. Oke, terus kita langsung masukin aja. Di sini ada check numbernya, itu ada check numbernya yang ini ya, yang B 414 untuk tanggalnya 1 Desember 2012. Untuk jumlahnya semua, jumlah yang ada di atas ini adalah total dari semuanya ya, 14.760.000. Sorry, typo. Oke. Untuk memonya kita bisa tulis pembayaran gaji karyawan bulan November. Di sini kita asumsikan belum ada pengakuan untuk payable ya. Maksudnya biasanya kalau pembayaran gaji bulan lalu itu berasumsikan adalah dengan payable gitu, udah diakui sebagai payable. Namun di sini tidak ada keterangannya dan ini juga dibagi-bagi, maka tidak diasumsikan sebagai payable. Makanya akun yang pertama itu adalah maksudnya tidak diasumsikan sebagai payable itu kita tidak masukin wages and salaries payable di debit. Karena itu artinya berkurangnya utang wages and salaries. Ya kan, berkurangnya utang wages and salaries, tapi ternyata di saldo awal wages and salaries payable ini kosong ya, jadi kita tidak bisa mengakuinya sebagai berkurangnya hutang kayak gitu. Jadi kita langsung masukin dengan akun yang pertama ada wages and salaries expense yang sales sebesar 5 juta. Oke, yang kedua yang bagian admin sebesar 10 juta. Dan kemudian adanya income tax payable ya, karena adanya dipotong jadi kita punya bertambahnya hutang income tax gitu.
Nah, jadi totalnya segini ya, 5 juta untuk wages and salaries expense sales, terus kemudian 10 juta untuk wages and salaries expense ADM untuk bagian admin, dan juga income tax payable sebesar 240.000. Jadi totalnya tetap 14.760.000. Setelah selesai kita bisa klik record. Kita klik OK aja. Maka kita bisa lanjut ke transaksi nomor 2. Di transaksi nomor 2 ini adalah sales invoice. Ya, sales invoice ini berarti kita nih di sini nama perusahaan kita PT Fadil Indo Trading mengeluarkan invoice kepada PT Tekno Customer, berarti ini termasuk penjualan. Jadi di sales kita biasa pilih enter sales, dan juga kita bisa langsung pilih customernya PT Tekno, dan kita bisa pilih layoutnya item karena ini adalah penjualan item atau penjualan barang. Nah, terminnya di sini dikasih tahu bahwa adanya 2/10 N per 30. Maka kita ganti di sini untuk diskon days-nya 10. Diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, dan diskonnya 2%. Kalau udah, kita bisa masukin invoice number-nya, yaitu FD-034. Untuk tanggalnya di tanggal 3 Desember 2012. Dengan customer PO-nya PO 1201. Barang yang dibeli ada 6 barang untuk Sony ya. Dijual seharga 18 juta. Tidak ada diskon. Jawabnya kita masukin produk, dan ada PPN ya di bawah nih Bapak Ibu. Ada PPN 10%, maka di sini kita bisa langsung masukin VAT. Oke, terus di sini 9 unit untuk Dell ya. Kemudian seharga 15.500.000. Jawabnya produk, dan ininya juga VAT. Nah, jadi di sini kelihatan ya Bapak Ibu, ada totalnya 247.500 dengan PPN-nya 24.750.000 dan total amount-nya 272.250. Oke, kita bisa langsung klik record. Dan kita langsung ke dokumen transaksi nomor 3. Di dokumen transaksi nomor 3 ada cash receipt atau penerimaan uang ya. Di sini juga buktinya BKM atau bukti kas masuk. Kita bisa ke banking, terus kemudian kita bisa pilih, oh sebentar, ternyata ini penerimaan piutang dagang atas faktur nomor FFD-21 tanggal 26 November 2012. Maka ini berarti pembayaran piutang. Kalau pembayaran piutang berarti, pembayaran piutang dari customer maksudnya. Pembayaran piutang itu berarti kita masuk ke sales, terus kita bisa pencet receive payment. Di receive payment kita pilih customernya sesuai dengan keterangan di sini. Nah, di sini bilangnya FFD-21 tanggal 26 November 2012. Kita cek di atas. Yang memiliki FFD-21 ini adalah 26 November adalah PT Indoraya. Maka di sini di dokumen transaksi nomor 3 itu adalah PT Indoraya. Oke, kemudian kita tulis berapa jumlah yang kita terima, yaitu sebesar 172.480.000. Oke, terus kita masukin ID-nya. ID-nya itu adalah check number-nya di MAND strip 175. Dibayar di tanggal 4 Desember 2012. Oke, nah ternyata mengapa PT Indoraya membayarnya sebesar segini? Karena adanya diskon. Ini otomatis karena kita udah masukin termin ketika di awal ya. Jadi sudah otomatis masuk ke diskon sebesar 3.520.000. Kalau udah, kita bisa klik record, dan ini udah input deposit ke Cashin Bank ya, karena deposit tuh Bank BNI. Kita klik record. Oke, di sini kita belum masukin nih. Untuk kalau misalnya kita kasih diskon, kita masukin ke akun apa gitu ya. Karena ini sales, berarti kita masukinnya ke sales diskon, kayak gitu ya. Oke, karena ini sales, maka ini sales diskon, give discount for order payment. Oke, kita bisa klik record. Cancel aja. Oke, tadi harusnya diklik print letter aja ya, jangan di cancel. Oke, kalau saya sudah ke record, kita bisa klik cancel dan lanjut ke dokumen transaksi nomor 4. Di transaksi nomor 4, ini ada cash payment, penyetoran PPh karyawan ya, penyetoran PPh dari atas gaji karyawan sama angsuran PPh. Kita ini bukan berkaitan dengan customer ataupun supplier, maka ini ada di banking, dan kemudian kita bisa pilih spend money.
Oke, di spend money ini dikeluarkan juga uangnya dari cash in bank. Maka pastikan ini kita pilihnya cash in bank. Terus check numbernya bisa kita tulis dari B415 di tanggal 6 Desember ya. 6 Desember 2012 dengan jumlah 3.440.000. Oke, untuk akun-akun yang terkait karena ini pembayaran penyetoran PPh, kita memonya dulu yang kita tulis. Ini penyetoran PPh bulan November 2012. Akun-akun yang terkait itu yang pertama ada karena PPh pasal 21 atas gaji karyawan, maka kita bisa pilih income tax payable. Kenapa income tax payable? Ingat di transaksi tanggal 1 kita munculkan akun income tax payable ya sebesar 240.000, maka di sini kita juga munculkan kembali. Jadi dibayarnya income tax payable sebesar 240.000. Nah, sisanya itu adalah prepaid income tax. Kenapa prepaid income tax? Karena di sini angsuran PPh pasal 25 bulan Desember 2012 itu udah dibayarkan. Nah, di sini sedangkan ini baru tanggal 6. Jadi ini prepaid ya, pembayaran duluan, bukan pembayaran di akhir. Ya, jadi kita masukkan prepaid income tax 3.200.000 dan juga income tax payable 240.000. Mohon maaf ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bisa langsung klik record. Kita oke. Dan kita langsung lanjut ke selanjutnya di dokumen transaksi nomor 5. Di transaksi nomor 5, ini invoice-nya yang mengeluarkan adalah PT Global Notebook Indonesia, berarti bukan kita ya. PT Global Notebook Indonesia adalah satu-satunya supplier dari perusahaan kami nih di sini ceritanya PT Fadali Indo Trading ya. Berarti ini adalah transaksi pembelian. Karena dia mengeluarkan invoice, maka berarti ini bukan pembelian secara tunai ya. Maka di sini purchase kita bisa pilih enter purchase. Supplier-nya kita bisa pilih PT Global Notebook. Use layoutnya kita ganti ke item karena ini adalah penjualan beli barang ya, pembelian barang. Oke. Terminnya adalah ini kita pilih in given hashtag over days dengan diskon days-nya adalah 10 hari, balance today-nya 30 dan diskon yang diberikan adalah 5% ya. Kemudian kita bisa masukin PO-nya di sini. Ada keterangan PO. Nggak ada ya, adanya keterangan invoice number-nya aja. Berarti kita bisa masukin yang sama aja ya sama invoice-nya, yaitu GN 759 di tanggal 7 Desember 2012 dengan supply invoice-nya GN 759. Oke, bener ya. GN 7, ini 769 ya. 769. Ini juga kita edit jadi 769. Barang yang dibeli ada 6 untuk Apple MacBook seharga 21 juta. Produk dan taksnya VAT. Karena ada PPN ya di bawah nih, PPN 10%. Selanjutnya ada barang yang dibeli selanjutnya adalah 8 unit untuk Sony seharga 15 juta. Oke, produk dan VAT. Kemudian ada 9 unit untuk Dell produk ya. Seharga 12.500.000. Dan jawabnya produk. Taksnya VAT. Maka di sini akan tampil subtotalnya sebesar 380.500.000 dan taksnya 35.850.000 dengan total 394.350.000 ya. Insyaallah kalau sudah selesai semua, kita bisa langsung klik record aja di sini. Oke, sebentar. Tadi ketika di penjualan, nggak ada sales person ya, nggak apa. Kita langsung lanjut aja di nota retur. Di dokumen transaksi nomor 6 ada retur beli ya, retur pembelian dari pembelian tanggal 7 yang ini ya. Retur beli tetap di-input di purchase dan enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya dan kita masukin terminnya sesuai dengan yang tadi, yaitu diskon 10%, 30 dengan harinya 10, total balance due days-nya 30 dan diskonnya 5%. Dengan nomor ininya adalah NR 12.0. Maaf, ini yang ini maksudnya. Oke, tanggal dulu kita isi kalau gitu.
tanggalnya di 9 ya, tanggal invoice-nya, tanggal nota returnya di 9 Desember 2012. Di sini NR 1201 dengan invoice-nya tadi nomor GN 769 ya. Yang di retur adalah 2 Apple MacBook. Kalau retur jangan lupa tanda minus 2 untuk Apple MacBook seharga 21 ya. Oke. Produk VAT tetap ada pajak dan minus 2 untuk Dell seharga 12.500.000. Oke, di sini juga udah tampil subtotalnya 67.000, taksnya 6.700.000 dan totalnya 73.700.000. Oke, ini bisa langsung kita record. Setelah itu, karena ini adalah retur, seperti biasa kita langsung pilih purchase register dan kita ke return and debit. Udah muncul kan ya transaksi yang kita masukin tadi? Karena di sini adalah kami kembalikan barang yang telah dibeli ya. Karena kita tidak menerima uang, tapi kita mengembalikan barang, maka kita juga harus mengklik apply to purchase, bukan receive refund ya. Maka kita klik apply to purchase. Kemudian kita masukin lagi tadi ID-nya, yaitu NR 1201 di tanggal 9 ya, 9 Desember 2012, dan yang diretur adalah untuk nota atau invoice tanggal ini ya, tanggal 7 ya ini. Kita bisa klik enter. Dan kemudian kita bisa klik record. Oke. Kita bisa close kalau udah. Lanjut, di sini ada cash payment ya. Di cash payment di transaksi nomor 7 ini adalah spend money. Kenapa spend money? Karena adanya pembayaran untuk listrik dan telepon yang tidak ada kaitannya dengan supplier ataupun customer. Maka kita klik banking, kemudian spend money. Kemudian kita pilih akunnya bank, karena di sini bank ya, cash in bank. Terus check numbernya adalah B417 untuk tanggalnya 10 Desember 2012. Jumlahnya sebesar 3.600.000. Terus memonya kita bisa tulis pembayaran listrik, air, dan telepon ya. Air dan telepon. Akun yang pertama itu adalah kita cari di sini untuk electricity. Electricity, telepon, dan water. Di sini listrik dan air 2.100.000 dan teleponnya 1.500.000. Tapi di sini akunnya digabung ya. Ini utang, yang ini expense. Nah, di sini dibilang dicatat sebagai expense, maka kita pilih yang expense ya. Electricity, telepon, dan water sebesar 3.600.000. Oke, udah bener kayak gini, kita bisa langsung klik record aja. Oke. Kalau udah, kita bisa langsung lanjut ke transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 ini adalah penerimaan piutang dagang atas faktur FFD 33. Sama kayak tadi, ini penerimaan piutang dari customer, berarti ini adalah receive payment. Dan customernya adalah, kita lihat lagi di atas yang FFD 33 itu siapa gitu ya. Di sini, oh ternyata PT Tekno. Maka kita balik lagi ke dokumen transaksi nomor 8. Kita pilih PT Tekno. Kemudian kita pilih amount receive yang kita ingin masukkan, yaitu 196 juta. Kemudian kita masukin ID-nya adalah MAND 197 ya. Tanggalnya adalah 12 Desember 2012. Dan ini adalah untuk yang tanggal 28 ya. Nah ini. Oke. Setelah sudah, bisa kita klik record. Oke, kita cancel. Kita lanjut untuk transaksi tanggal 9. Di tanggal 9 kita ada cash payment atau pembayaran untuk pembayaran utang dagang faktur GN351. Kita klik purchase, kemudian kita klik pay bills. Supplier kita cuma satu ya, cuma PT Global Notebook. Sebenarnya tidak usah dicek dari atas karena di sini sebenarnya udah ada ya. Kita bayar ke siapa gitu. Cuma tadi kita pastiin dapat datanya dari mana aja, kayak gitu ya. Terus ini kita masukin check numbernya, ada B418 untuk tanggalnya di 13 Desember 2012, jumlahnya 350.500.000. Ini adalah pembayaran untuk 26 November
Yang GN 351 kita pastiin lagi di atas karena adanya adalah tanggal 30 ya. Kalau untuk dari PT Global, oh ini ya, kita buka dulu ini kita bisa kita lihat. Oh ya, di sini 30-nya saya masukin tanggal 30, ternyata tanggal 26. Oke, ini bisa kita edit ya teman-teman. Kita tulis tanggal 26. Terus kita oke lagi. Oke. Nah, kita close. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau di sini ternyata udah berubah ya dari tanggal 26. Itu adanya kekeliruan dari yang saya input. Kita kembali lagi di sini untuk tanggal 26 ya. 350.500.000, berarti kita masukin yang ini. Kalau udah, kita bisa klik record. Oke. Selanjutnya ada di dokumen transaksi nomor 10. Di 10 ada sales invoice lagi dari kita untuk PT Indoraya. Maka kita klik sales, terus kita pilih enter sales. Customer-nya kita pilih PT Indoraya. PT Indoraya ya. Dengan terminnya adalah 2/10 N/30. 10, 30, dan 2%. Invoice-nya FD strip 035. Untuk tanggalnya ada 14 Desember 2012. Customer PO-nya PO 1202. Barang yang kita jual ada 5 untuk Apple MacBook ya. Seharganya 25 juta. Produk jobnya produk dan taksnya VAT ya, karena di sini ada keterangan PPN 10%. Selanjutnya adalah 7 unit untuk Sony ya. Harganya 18 juta. Dan produknya adalah jobnya adalah produk, taksnya VAT. Di sini juga tertulis lagi bahwa totalnya 251 juta. Kemudian taksnya 25.100.000 dan totalnya adalah 276.100.000 ya. Kalau sudah, kita bisa klik record aja. Oke. Dan kita lanjutkan ke transaksi nomor 11. Di nomor 11 ada nota kredit. Oke. Kita dikembalikan barangnya oleh PT Indoraya, berarti ini termasuk retur penjualan ya. Retur penjualan juga dimasukkan ke enter sales. Kemudian kita pilih customer-nya itu PT Indoraya. Kemudian kita pilih terms-nya. Terms-nya itu sama seperti dia ketika beli, 10, 30, dan 2% ya. Kemudian invoice-nya adalah FD tunggu. Iya benar ya, invoice-nya itu atas nama FFD 035. Terus ininya adalah tanggal 15 ya. Diretur ketika tanggal 15. Terus customer PO-nya itu yang NK IC strip 01. Barang diretur ada satu barang untuk Apple seharga 25 juta. VAT ya, tetap ada pajaknya. Dan 2 unit untuk Sony seharga 18 juta. Ini juga tetap VAT ya. Nah, di sini maka akan tampil bahwa totalnya 61 juta, taksnya 6.100.000 dan 67.100.000. Kalau udah, kita bisa klik record. Oke, kita berarti ini ada warning bahwa adanya duplicate invoice. Tapi emang atau kebalik ya naruhnya. Harusnya di sini yang NK IC 01. Di sini baru terhadap FD 035. Oke. Kemudian setelah kita masukin input dari sales return, kita masukin sales register ke return and credit. Karena dia juga dikembaliin barangnya, maka kita apply to sell. Kita masukin lagi tadi yang NK IC strip 01 di tanggal 15 ya. 15 Desember 2012. Maka kita apply, oke. Di sini kita apply to sell-nya yang ini ya. Sebesar 67.100. Oke, kalau udah bisa kita klik record. Kemudian kita klik close.
Selanjutnya, ini ada dokumen transaksi nomor 12. Di nomor 12 ini adanya penjualan 1000 lembar saham biasa PT Global Aneka pada kurs 106. Ya, biaya penjualan sebesar 100% dan berdasarkan pasal 1 ayat 2 PPN nomor 14 tahun 97, besarnya pajak penghasilan 0,1% atas bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Di atas ada keterangan bahwa adanya marketable securities. Nah, ini investasi jangka pendek, saham biasa PT Global Aneka dengan nilai nominal 45.000 per lembar. Pembelian dilakukan pada tanggal 1 Juni 2011 sebanyak 2.000 lembar dengan kurs 98. Provisi dan materi 2,5% dan dividen dibayarkan setiap tahun. Nah, di sini berarti kita bisa kesimpulan ambil 45 ya, 45.000. Saya sudah siapkan tabel perhitungannya. Kita lihat dulu di sini, kita akan masuk ke mana? Karena ini cash receipt, berarti nanti kita akan masukin ke banking dan juga receive money. Oke, sekarang kita lihat dulu perhitungannya untuk nomor 12. Untuk nomor 12 ya, awalnya kita punya ini ya, segini ya. Ini awalnya kita punya nih, ada 45.000 per lembar harganya dan kita punya 2.000 lembar. Dan kurs yang kita beli waktu itu kita dapetnya 98. Ya, sekarang kita jual 1.000 lembar dengan kita berhasil jual di 106 kursnya ya. Tapi ada 1% biaya penjualan dan ada 0,1% PPh-nya. Nah, harga jualnya itu cara menghitungnya adalah dengan 1.000 dikali 106% dikali 45.000 dengan harga lembarannya, maka akan menghasilkan hasilnya 47.700. Nah, sedangkan jika kita menggunakan harga dari beliannya, ketika kita jual 1.000 lembar dengan harga ketika kita beli, yaitu 1.000 dikali 98% dikali 45.000 menghasilkan 44.100. Maka harusnya segini, kita jual 47.700, maka adanya keuntungan, betul? Oke, sekarang kita lihat lagi di soal. Kita jual berapa nih? Kita terima berapa uangnya? Oh, kita terima 47.175.300 rupiah. Oke, nah di sini ada masuk ya di cash in bank. Cash in bank kita masuk segitu dan kita langsung pilih dulu di jadi jurnalnya gini ya, cash in bank, ada sales expense, ada sales expense untuk mencatat biaya penjualan, income tax expense untuk mencatat PPh-nya. Kemudian gain on sale untuk mencatat keuntungannya dan marketable securities untuk mencatat apa yang kita jual gitu ya. Pertama ada cash in bank sebesar 47.175.300, itu adalah uang yang kita terima dari pengurangan 47.700 dikurang 477.000 dikurang 47.700. 477.000 adalah 1% dari 47.700 yang merupakan biaya penjualan. Oke. Kemudian income tax expense adalah 0,1% dikali 47.700 yang termasuk PPh-nya. Kemudian seperti itu menghasilkan 47.175.300 pengurangan dari 47.700 dikurang 477.000 dan dikurang 47.700. Kemudian ada gain on sale marketable securities yang mana hasil dari 47.700 dikurang 44.100.000 rupiah yang menghasilkan keuntungan yang kita dapat adalah 3.600. Kemudian ada marketable securities yang mana ininya si harga belinya gitu, yang berarti yang kurang adalah 47.100. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dicermati dari tabel bantuan ini. Oke. Setelah sudah seperti ini baru kita masukin ke ABSS-nya. Kita pertama receive money karena ini adalah penerimaan. Kita pilih depositnya adalah ke account, ke cash in bank. Kemudian kita masukin ID-nya. ID-nya adalah DN. Oke, sebentar, DN 810 dengan date-nya adalah 16 Desember 2012. Amount receive-nya adalah 47 ya, yang totalnya 47.175.300. Nah, di sini kita bisa tulis penjualan marketable securities ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi di Excel-nya. Nah, jurnal akun pertama yang mempengaruhi adalah other sales expense ya. Kita cari di sini. Ada sales expense sebesar 477.000. Kemudian ada income tax expense sebesar 47.700. Sorry, terlalu banyak. Kemudian ada gain on sale marketable-nya sebesar 3.600 dan juga
ada marketable securitiesnya sebesar 44.100.000. Oke, ini ada yang harus kita minus ya. Oke, jadi harus seperti ini ya. Tadi kan kita masukin nih sesuai sama yang ada di sini ya. Nah, yang kita minus adalah si other sales expense sama income tax expense. Kenapa? Karena untuk spend money ini kan cash in banknya itu memang spend money, ini receive money ya. Receive money berarti cash in banknya itu kan sudah ada di posisi debit ya. Berarti di sini akun-akun yang kita masukin di tabel bawah ini, karena ini receive money, adalah akun-akun di kreditnya. Makanya kenapa akun-akun di kreditnya tidak kita minus. Yang kita minus adalah akun-akun yang ada di debitnya, kayak gitu. Jadi akun-akun di debitnya ini kita minus supaya menunjukkan hasilnya out of balance 0. Kalau misalnya udah kayak gini, bisa kita klik record. Oke. Kita bisa buka ya ininya. Coba, ini kan ada keterangan payer ya. Kita bisa coba kita tampilkan dulu. Oke. Kita lihat untuk transaksi yang tanggal 16 Desember ini ya. Apakah kita bisa menambah payer? Sebenarnya ada keterangan di sini PT Andalus Jaya. Tapi karena ini penjualan ya, nggak ada untuk customer dan ini ya. Kita bisa masukin di sini juga kalau misalnya ingin memberikan keterangan ya. PT Andalus Jaya bisa di sini atau bisa jika ingin ditambahkan. Tapi kita nggak tahu dia sebagai apa ya, karena dia bukan pembelian, bukan customer ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa masukin keterangannya di sini aja. Kita bisa klik OK. Oke. Nah, di sini ya. Nanti kan masuk nih. Cash in banknya sama ya, berarti jurnalnya sama ini tadi ya. Nih ya, cash in banknya 47.175.300, ada sales expense-nya di debit ya 477, income tax 47.700, gain on sales marketable securities-nya 3.600 dan marketable securities-nya 44.100. Oke. Misalnya udah, kita klik close aja. Dan kita lanjut ke transaksi selanjutnya ya. Di nomor 13. Di nomor 13 itu ada pembayaran kepada bengkel Sanjaya untuk servis ya, kendaraan sebesar 2.500.000. Karena ini pembayaran dan tidak ada kaitannya sama customer ataupun supplier, maka kita banking dan spend money. Oke, kita pilih lagi akunnya di sini cash in bank, jangan sampai ketinggalan dan keliru ya. Cek numbernya kita bisa masukin B419. Untuk date-nya di tanggal 18 ya, Desember 2012, dan amount-nya sebesar 2.450.000. Ya. Terus kemudian memonya bisa kita tulis pembayaran servis kepada bengkel Sanjaya ya. Nah, akunnya yang berkaitan adalah repair and maintenance ya, karena ini adalah untuk service. Dia ada di expense. Kita cari ya. Oh, di sini repairs and maintenance untuk service ya. Sebesar 2.450.000, tapi ada PPh nih. Nah, PPh-nya itu sebesar 2% ya, 2% dari jumlah bruto. Nah, PPN ini masuknya ke income tax expense. Ya, karena ini PPh ya. Nah, ini repair maintenance-nya kita masukinnya 2.500.000 sesuai dengan jumlahnya. Nah, PPh ini adalah yang menyesuaikannya, yaitu minus 50.000 karena dia yang ada di kredit bersamaan dengan cash in bank ya, karena ini kan spend money ya. Jadi yang di debitnya cuma repair and maintenance expense aja, tapi ternyata ada income tax expense sebesar 50.000, yaitu 2% dari jumlah brutonya. Kalau misalnya udah, kita bisa klik record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 14. Di sini ada sales invoice dengan customer penjualan tunai, berarti penjualan tunai. Oke. Di sini ada sales, kemudian kita pilih enter sales, dan customernya kita bisa isi add. Oke, kita bisa new aja. Nah, kita bisa tulis penjualan tunai di sini. Kalau mau isi add kayak tadi, kita harus tulis dulu namanya. Misalnya kayak tadi ya, kita tulis dulu namanya penjualan tunai, baru kita isi add. Tapi kalau misalnya kita mau klik ini juga nggak apa-apa. Kita pilih penjualan tunai, termsnya COD, dengan invoice-nya adalah FFD-036. Di tanggal 19 Desember 2012, customer PO-nya nggak ada ya di situ di strip. Maka barang yang dijual ada 11 unit untuk Apple MacBook,
seharga 25.500.000. Oke, produk dan ada VAT-nya tetap ya. Selanjutnya ada 13 bara untuk Sony ya, seharga 18.500.000 dengan produk jobnya produk dan VAT. Oke, di sini ada keterangan rabat 0,5% ya. Di sini ada 521, kemudian 52.100.000-nya beda ya PPN ya. Dan sama 573. Oke, sebentar. Pembayaran secara tunai disetor di rekening BNI pada hari yang sama. Termsnya COD. 0,5% dan ngaruhnya di PPN-nya ya. Coba kita cari caranya. Apa yang dimaksud dengan rabat 0,5% ini? Seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi ada beberapa span time yang saya gunakan untuk menganalisis soal terkait nomor dokumen transaksi nomor 14. Jadi setelah kita input seperti ini, sama seperti tadi, ini kita record aja, nggak apa-apa ya. Jadi di sini ada keterangan rabat 0,5% atau diskon sebesar 2.605 ya, 2.605 dengan PPN-nya juga berkurang. Nah ini hasilnya 51839.500 itu adalah awalnya kan 52.100.000 nih. Nah, ternyata dikurang dari 10% dari rabatnya. Nah, 10% dari rabatnya itu sebesar 260.500. Nah, dikuranglah si 52.100 jadi sekian, jadi 51.839.500 dan grand totalnya adalah dari 521 ditambah dengan 51.839.500 menghasilkan segini. Namun tidak bisa kita input barengan seperti ini, oke? Maka kita oke aja dulu. Ya, kita record. Ini tadi udah saya record jadi munculnya oke. Ya, kita oke atau kita record dulu sama seperti kayak gini. Ya, kemudian kita close lagi yang ini saya buka dari transaction journal. Kemudian kita pilih enter sales kembali. Nah, kemudian kita pilih lagi customer-nya penjualan tunai dengan terms yang sama, dengan kita masukkan invoice yang sama. FFFD strip 036 ya, di tanggal yang sama, namun layoutnya kita ganti ke service. Oke, kita klik OK. Terus di sini description-nya bisa kita tulis rabat 0,5% ya. Nah, di sini akunnya kita bisa pilih sales diskon, karena ini termasuk diskon ya, termasuk pemotongan harga. Kemudian amount-nya kita bisa pilih yang langsung ada di sini ya, 2.605.000. Ini harus dikasih minus ya, 2.605.000. Ya, jobnya kita biarin aja. Oke. Kita NT-nya bisa kita masukin VAT karena di sini ada PPN yang ngaruh tadi ya. Maka akan muncul total sebesar segini, 2.865.500. Jadi awalnya ada minus di 2605 yang ini dan ada minus lagi untuk teksnya. Karena tadi 52.100, maka ada minus lagi untuk 265.500 akan menghasilkan hasil segini. Nah, ini kita record aja dulu ya. Kita record. Kita klik OK aja. OK lagi. Nah, setelah di-record kita cancel dan kita buka sales register. Nah, muncul nih di sini ya. Untuk diskonnya kita bisa klik apply to sell. ID-nya kita masukin lagi sesuai yang ada di sini ya. FFD strip 036 untuk tanggal 19 Desember 2012 ya. Kemudian kita apply di tanggal ini. Kemudian kita klik enter. Oke. Setelah kita klik record. Nah, sudah selesai kan? Lagi, belum selesai sampai sini, karena ini adalah penjualan tunai, maka ini udah dibayar. Ini juga ada tandanya paid ya. Maka kita langsung klik receive payment. Dan kita langsung pilih customer-nya untuk penjualan tunai ya. Nah, di sini udah sesuai ya. Muncul nih angkanya sebesar 570.234.500. Jadi seperti itu caranya, teman-teman. Yang maka kita klik juga di sini 570.234.500. Oke, untuk ID-nya adalah FFD 036. Oh, F-nya besar ya harusnya ya. FFD 036 di tanggal 19 Desember 2012. Maka kita langsung apply aja di sini. Oke, maka akan muncul sebesar segini ya. Sesuai ya. Kemudian setelah sudah kita klik record. Stepnya rada panjang, namun semoga bisa dipahami ya. Di sini akan muncul 3 jurnal tadi. Pertama penjualannya, yang sebesar yang awal nih, yang 521 tadi. Kemudian kita kurangin sama diskonnya yang 0,5% ya, rabat 0,5% tadi. Mungkin kita bisa edit di sini, kasih keterangan di sini sales diskon ya. Supaya ada bedanya. Tuh, tadi yang sebelumnya juga baiknya saya kasih keterangan seperti kayak nota di sini ya. Ini saya ganti jadi edit jadi sales return ya.
Oke. Terus tadi ada purchase juga ya, purchase return. Ini apa ya, Indoraya? Ntar saya cek kembali, kayaknya banyak kekeliruan ya. Oke. Oh, ini di sales ya. Ini di sales. Coba kita cek ke purchase tadi. Purchase ada yang, oh ini yang return juga ya. Ini kita ganti ke purchase return ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak sadar kalau adanya kesalahan-kesalahan ya. Kayak ini tidak jelas nih. Ada dua ini yang masuk. Coba saya cek dulu untuk tanggal 4 ya. Transaksi tanggal 4. Transaksi 4 ini ya. Oke, di sini ada pembayaran gaji ternyata ya. Pembayaran gaji PPH yang 3.200.000 sama oke. Ini tanggal 4 juga. Oh, sorry, ini tanggal 4 ya, bukan transaksi tanggal nomor 4 tapi tanggal 4 ya, Bapak Ibu. Berarti yang ini ya. Yang oke, sebentar ya. Mungkin bisa diperhatikan juga, takutnya mengalami hal yang sama, biar sama-sama tahu gimana caranya. Ini adalah 3520 untuk diskon ya. Tanggal 4 Indoraya. Kita oke aja dulu tadi ya. PT Indoraya tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita ke all aja dulu deh. Ke all, kita lihat tanggal 4 tuh ada apa aja nih ya. Tanggal 4 itu yang saya masukkan itu adalah ini ya. Tadi adanya cash receipt, berarti adanya penerimaan. Kemudian masuk penerimaan sebesar 172.480 masuk. Oke. Ternyata muncul jurnal lainnya nih. PT Indoraya ini ada diskon ternyata katanya ya. Karena ada diskon tapi jurnalnya nggak sama ininya ya. Oke, berarti kita bisa ilangin ininya kali ya. Kita masukin lagi sesuai sama, kita ikutin 175 di tanggal 4 nggak ada juga customer PO-nya. Kita bisa tulis di sini diskon ya. Diskon aja boleh. Diskon atas faktur aja gitu ya. Diskon atas faktur FFD 21 gitu ya, biar jelas. Kita okein. Oke lagi. Nah, di sini kelihatan nih nanti nih. Mana tadi ya? Yang baru diedit, biasanya berarti pindahnya ke bawah nih dia ya. Nih, ini ada diskon yang tadi. Kemudian tadi satu lagi di tanggal 4. Ini adanya account receivable. Mungkin ini pengurangan ya. Cuman ini udah otomatis, kayaknya udah otomatis dari sananya karena di sini udah close. Jadi di sini nama ininya nggak bisa diganti. Yang penting tanggalnya sama, ininya sama ya. Oke. Oke, kalau misalnya kayak gitu, insya Allah aman. Atau kalau misalnya ngerasa kurang, bisa di delete satu-satu dan ibu masukin, bapak ibu dan teman-teman masukin lagi. Setelah 4 itu nggak apa-apa. Insya Allah nggak ngaruh kemana-mana ya. Karena kan emang di sini perintahnya tadi cuma ini ya, cuma penerimaan piutang, berarti adanya ini yang tadi, yang penerimaan ini, yang payment ini tadi kan, penerimaan pembayaran. Ternyata secara otomatis terbuatlah nih kedua jurnal ini ya dari 0035, tapi ternyata udah diganti nih sama saya. Kalau misalnya ini dihapus kayaknya nggak bisa deh. Coba kita hapus ya. Bisa muncul nggak ya di sini? Muncul nih. Nah, bisa nih teman-teman kayak gini. Berarti dihapus aja kayak gini, terus kita pilih apply to sell lagi. Terus kita masukinnya sesuai sama ini ya, yang MAND 175. Terus kemudian kita masukinnya sama tanggal 4 Desember 2012. Terus kita apply-nya untuk tanggal ini ya, yang 3520, bener gak ya? Tunggu, kok ini tanggalnya 28 ya?
Oke. Ternyata ini harusnya 26 ya. Berarti ada beberapa data yang saya inputnya salah tanggalnya. Sehingga itu mempengaruhi. Oh, tunggu sebentar. Oh iya benar ya. Sehingga itu akan mempengaruhi pencatatannya. Salah jadinya ya. Oke. Gini ya. Kalau udah bisa kita klik record aja. Terus kita lihat lagi di sini. Tadi ini berkaitan sama apa ya? Indoraya berarti di sales ya. Sales tanggal 4-nya ada ini. Ada diskon. Oh, ini apply diskonnya ya. Oke. Oke, benar ini udah close ya kalau gitu. Karena diskonnya ada di sini ya. Tadi kita minus sendiri di sini. Terus ternyata sama 41 lagi mana ya? 41 laginya. Oh, di ini ya, di receipt ya. Nah, oke. Udah ya. Kalau misalnya nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian masih ada yang kurang paham, boleh langsung kontak saya aja ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan lagi untuk terkait poin ini. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita lanjut aja dulu, oke? Tapi kita boleh cek ke selanjutnya. Ini nggak ada keanehan ya. Kalau ada keanehan, biasanya suka terlihat gitu ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Tadi kita sampai transaksi di penjualan tunai ya tadi ya. Terakhir ini. Oke, lanjut ke penjualan kendaraan. Oke, di penjualan kendaraan ini dikasih tahu kalau ada tarif penyusutan saldo menurun 25%. Oke, karena ini penerimaan uang ya, cash receipt, maka kita akan catatnya di banking dan receive money. Tapi saya juga sudah menyiapkan tabel bantuannya untuk menghitung penjualan kendaraan ya untuk nomor 15. Jadi di sini saya ambil berdasarkan data-data yang ada di soalnya ya. Yang pertama ada ini tarif penyusutan 25% itu udah diketahui dari soal pertama ya. Tarif penyusutan saldo menurun adalah 25%. Kemudian ada data ini. Nah, kira-kira saya dapat dari mana nih? Saya bagi dua ya, antara Excel dengan soalnya. Oke. Awalnya ya, ini yang dijual adalah kendaraan ya. Dari saldo awalnya terlihat bahwa kita punya saldo vehicle ya. Di sini ya, 175 juta. Makanya kita masukin di sini nilai buku awal 175 juta. Ini kan daftar saldo untuk 30 November, makanya di sini saya masukin untuk bulan November. Dan dia punya depresiasi nih, depresiasinya sebesar 108.862.304 rupiah,69 ya. Sehingga menghasilkan nilai buku akhirnya dikurang aja, benar kan ya? Menunjukkan kalau nilai buku akhir dari vehicle di bulan November adalah sebesar 66 juta sekian. Kemudian di bulan Desember ini dijual nih di tanggal 23 tadi ya di dokumen nomor 15. Oke, sebentar. Nah, di sini ternyata di tanggal 23 dijual, maka kita harus susutkan lagi sebelum dijual ya. Disusutkannya itu dari nilai buku akhir, kita masukin sebagai nilai buku awal di bulan Desember, kemudian kita depreciation expense-nya adalah dengan mengkalikan nilai buku awalnya dengan 25%. Ya, maka menghasilkan segini dan menghasilkan nilai buku akhirnya segini. Oke, setelah menghasilkan segini, maka kita harus mencatat akun-akun ini. Yang pertama kita harus catat dulu depresiasinya ya untuk tanggal 23 ini untuk membalik accumulated depreciation-nya untuk menutup. Nah, kenapa di saat mencatat depresiasi hanya mencatat depreciation expense pada bulan Desember aja? Iya, karena 100 juta sekiannya sudah dicatat duluan. Nah, ini kan kita dapat dari bulan November kan. Berarti kita hanya tinggal mencatat sisanya nih untuk accumulated depreciation. Namun, ketika di jurnal ini, kita kan harus membalik agar menghapuskan accumulated depreciation yang ada. Makanya kita mencatat semuanya dari yang 100 ini sampai ini dijumlah menghasilkan segini. Nah, akhirnya menghasilkan cash in bank-nya kita jual sebesar 50 juta. Dengan accumulated depreciation-nya 125 juta sekian dengan keuntungan segini. Dengan harga vehicle yang 175 juta dari nilai yang awal. Kenapa kita bisa dapat keuntungan segini? Nah, keuntungan ini dapat dari kita jual 50 juta tapi nilai bukunya segini. Untung dong kita lebih besar ya menjualnya. Dengan nilai buku segini maka menghasilkan 396.729 rupiah. Kalau dilihat balance ya nih, dilihat di sini dari sini nih. 175, 396.729. Kreditnya juga sama ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih pencatatan ke ABSS-nya ya? Kalau udah, kita bagi dua Excel-nya sekarang sama ABSS-nya. Oke,
Di ABSS-nya pertama kita catat di account record journal entry dulu. Kita boleh masukin namanya dengan G001 ya. GJ01 deh, jurnal karena ini kan ya. Di tanggal 23 Desember 2012. Dengan kita bilang penyusutan akhir karena penjualan gitu ya. Karena penjualan vehicle. Ya, kendaraan. Akunnya adalah depreciation expense. Kita cari dulu depreciation expense. Nih ya, untuk vehicle ya. Sebesar, kita ambil dari sini angkanya, sebesar 16.534.423,83 ya. Kemudian dengan accumulatednya ini ya. Ini. Nah, balance ya. Kalau udah bisa kita klik record nih. Record. Oke. Kita cancel. Kemudian kita langsung masuk ke banking, ke receive money karena kita berhasil jual tadi. Nah, ini kita masukin ke cash in bank, kita ganti ya, cash in bank. Kemudian ID-nya adalah, kita balik lagi ke soal, ID-nya adalah BRI. Cek numbernya BRI 2877 karena kita menerima uangnya dari BRI berarti ya. Kemudian date-nya di 23 Desember 2012 dengan uang yang diterima adalah 50 juta. Kemudian kita bisa tulis ini adalah penjualan vehicle ya. Oke, akun-akun terkait ada di Excel-nya. Yang pertama, karena ini penerimaan uang ya, receive money, maka akun-akun yang ada di tabel ini harus kredit. Selain kredit maka diminusin. Oke. Berarti yang pertama ada accumulated nih, accumulated debt-nya. Yang ini kita harus kasih minus 125.396 729 ya. Nah, sebenarnya kita sebelum itu lebih baiknya ngecek supaya kita bisa ngeliat 0 hasilnya. Kita lihatnya di mana? Di standard balance sheet. Kita pilih yang Desember, display. Nah, di sini berapa nih ininya accumulatednya nih? 125.396.728,52 ya, 728,52. Sebenarnya ini kalau ditampilin juga segitu kayaknya hasilnya. Tuh ya, 728,52 sama. Kita close lagi, kita tampilin. Nah, ini biar sama ya, biar 0 hasilnya. 728. Kita ulang aja ya, kita ulang dari awal, kita hapus dulu. 125.396.728,52. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah gain-nya. Kita ada keuntungan nih, gain on disposal of fixed asset-nya sebesar 396.729. Tunggu, kita lihat dulu ini ada berapa? Ada berapa angka belakangnya? 396.728,52 ya. Kemudian selanjutnya ada dari vehicle-nya sendiri. Yang ini sebesar 175 juta. Nah, kayak gini ya. Oh, tadi ini yang harus diminus ya. Oh, ini harus diulang. Minus 125.396.728,52. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya ini receive money, berarti mindsetnya adalah receive money, penerimaan uang. Berarti cash in bank-nya di debit, ya kan? Maka akun-akun yang tabelan di sini harus kredit. Berarti kalau ada temennya yang di debit, maka yang di debit yang harus diminusin. Seperti ini ya. Nah, maka akan menghasilkan out of balance-nya 0. Dan semuanya akan balance. Kalau udah bisa kita klik record. Oke aja. Nah, selesai. Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Kita gedein lagi. Oke. Transaksi nomor 16. Di nomor 16 ini ada transaksi pembelian ya, pembelian dari PT Global Notebook. Sama caranya di purchase, enter purchase, kita pilih suppliernya. Termsnya adalah 5/10 N/30 ya. 10 berarti di sini 30 dan di sini 5. Kemudian PO-nya kita samain aja kalau kayak gini ya, karena nggak dikasih tahu jelas PO-nya berapa, ininya berapa, jadi kita samain aja. Untuk tanggalnya di 25 Desember 2012, sama ini juga ya. Kemudian yang kita beli adalah 12 item untuk Apple.
seharga 22.500.000. Bener ya? Produk VAT. Selanjutnya 9 item untuk Sony ya. Seharga 16.500.000. Produk VAT. Kemudian 5 item untuk Dell seharga 13.500.000 ya. Produk VAT. Oke. Maka di sini akan tampil totalnya 486, taksnya 48.600 dan totalnya 534.600. Kalau udah kita klik record. Oke. Selanjutnya ada sales invoice lagi ya. Ada sales invoice yaitu penjualan di sales, enter sales. Kita pilih customernya. Mentari ya, Mentari notebook. Ini karena nyala nih, tax inclusive-nya ini nggak usah nyalain, matiin aja. Ya, kalau tadi mungkin ada yang kepencet atau misalnya dia nyala secara sendirinya, pastikan tax inclusive-nya mati karena di sini nggak ada keterangannya. Kalau misalnya tadi sepanjang video ada yang tidak sengaja ada satu transaksi yang tax inclusive-nya nyala, saya mohon maaf karena seharusnya tidak nyala ya. Bisa confirm aja langsung ke saya secara langsung. Di sini ada FFD, lanjut ya. Ini 037, kemudian di tanggal 27 Desember 2012 dengan customer PO-nya PO 1202. Layoutnya kita ganti ke item. Oke, ada terms-nya ya. Terms-nya adalah 10, 30, dan 2%. Yang dijual adalah 5 item untuk Apple MacBook seharga 25.500.000 VAT dan 8 item untuk Dell seharga 16 juta VAT. Ya udah. Maka akan menghasilkan 255.500.000 dengan tax 25.550 dan grand totalnya 281.050.000. Oke, kalau udah semua record. Oke. Lanjut ke transaksi nomor 18. Di 18 ada pembayaran PPN kurang bayar untuk bulan November 2012 ya. Kalau gitu kita bisa ke banking, kemudian kita spend money. Ceknya kita masukin B420 di tanggal 29 ya, Desember 2012 untuk amount-nya 3.920.000. Karena ini spend money, berarti akun-akun yang ada di tabel ini harus debit. Berarti kalau dia ada yang kredit, berarti dia minus. Kemudian memonya kita bisa tulis pembayaran PPN kurang bayar bulan November ya, November. Berarti akunnya ada VAT out. VAT out-nya sebesar 23.520 sama VAT in-nya. Ini ya. Kayak gini ya. Sebentar. Oke. Bisa langsung aja kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa record. Oh, sorry. Nih dia. Hampir saja ya. Di sini harus kita pastikan cash in bank. Ya, ini tips-tips kalau dari video ini juga banyak kekurangan terkait kelupaan antara cash in bank-nya. Bisa diingatkan untuk ujian nanti. Ininya cash in bank, tax inclusive-nya mati. Oke. Kita record. Oke. Lanjut transaksi nomor 19. Di transaksi nomor 19 ini adalah bukti memorial. Di sini dibilang kalau para pemegang saham itu diumumkan untuk adanya dividen sebesar 4.000 per lembar saham dengan dividennya 56 juta, PPh-nya atau pajak penghasilannya 5.600.000 dan totalnya 50.400.000. Nah, di sini kita bisa catatnya di general journal karena tidak adanya penerimaan uang. Ini hanya pengakuan karena ini hanya diumumkan saja ya. Maka kita catatnya di general journal. Kita klik accounts, kita klik record journal entry. Kita masukin tadi GJ002 karena tadi kita udah masukin GJ001 ya. Berarti date-nya kita bisa masukin tanggal 30 Desember 2012. Di sini kita bisa tulis pengumuman dividen ya. Dividen.
Akunnya yang pertama adalah dividen dengan kepala 3, yaitu yang equity, sebesar 56 juta. Kemudian ada income tax payable-nya, karena ini masih declare ya, sebesar 5.600.000. Oh sorry, ini di kredit ya. Payable 5.600.000. Yang terakhir adalah dividen payable. Nanti ketika adanya pembayaran, maka langsung ke dividen payable-nya gitu ya. Dividen payable-nya sebesar 50.400.000. Nanti income tax payable-nya juga dibayarnya secara terpisah seperti itu ya. Klik record ya kalau udah. Oke. Langsung ke dokumen terakhir nih. Dokumen transaksi nomor 20 adalah tentang pembelian 1 unit mobil ya. Pembelian 1 unit mobil sebesar 115 juta dan PPNBM-nya 27 juta dan PPN-nya 11.500.000 ya. Catatnya di banking, kemudian spend money, karena ini adalah pengeluaran uang untuk pembelian mobil, akunnya cash in bank. Kemudian kita masukin ceknya yaitu B421 di tanggal 30 ya Desember 2012 dan sejumlah 153.500.000. Ya, di sini memonya kita bisa tulis pembelian 1 unit mobil truk DYN gini ya. Akun-akun yang terkait ini adalah spend money, berarti cash in bank-nya ada di kredit, maka yang akun yang ada di tabel ini adalah akun-akun yang debit. Yang pertama jelas akunnya adalah kendaraan ya yang kita beli. Ya kan? Berapa nih kita beli harganya? Nah, di sini ada PPNBM dan PPN. PPNBM ini tidak bisa dipisah dengan pembelian unit. Jadi PPNBM ini akan masuk ke harga unit sebagai harga perolehan. Karena nggak bisa di jurnal gabung ketika ada PPN. Begitu sekiranya informasi yang saya dapat dari artikel di internet. Jadi angka PPNBM ini akan masuk ke harga perolehan dari unit mobilnya. Maka 115 juta ditambah 27 juta adalah 142 juta. Oke, dengan PPN atau VAT in atau PPN masukan yang segini. Jadi PPN masukannya 19.500.000 karena tetap pembelian sesuatu. Oke. Kalau udah kita bisa klik record aja. Oke. Alhamdulillah selesai 20 dokumen transaksi. Sekian dari video part 2 terkait transaksi. Kita akan lanjut untuk video part 3 untuk membahas bukti memorial, adjustment, dan setelahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan tampilan. Jika ada yang kurang ngerti atau kurang paham terkait transaksinya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian boleh langsung ngechat Japri saya aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video part 3.